Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Anggraini dengan NBI 14623000140. Di sini saya akan menjelaskan laporan ETS bagian 1, 2, 3, dan 4. Di poin pertama yaitu identifikasi bisnis dan masalah. Jenis bisnis ini adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan mikro yang berfungsi untuk menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota lain. Lalu permasalahan tanpa sistem informasi. Sebelum adanya sistem informasi, pencatatan transaksi simpan dan pinjam dilakukan secara manual menggunakan buku besar atau spreadsheet sederhana. Hal ini menimbulkan beberapa kendala seperti data anggota sering ganda atau hilang, proses perhitungan bunga dan cicilan memakan waktu lama, sulit melakukan rekap laporan keuangan bulanan, ketergantungan tinggi pada petugas admin dan potensi kesalahan input data, dan tidak ada transparansi bagi anggota untuk melihat status simpanan atau pinjaman mereka. Poin kedua yaitu tujuan dan manfaat sistem. Tujuannya untuk membangun sistem informasi koperasi yang terkomputerisasi untuk mengelola data anggota, simpanan, dan pinjaman dengan lebih efisien, cepat, dan akurat. Manfaatnya bagi user dapat melihat status simpanan dan pinjaman secara real time, dan untuk adminnya mempermudah pengelolaan data dan pembuatan laporan otomatis. Bagi organisasi, meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan akurasi data. Dan untuk manajemennya, membantu pengambilan keputusan melalui laporan keuangan, digital, dan statistik pinjaman. Poin ketiga yaitu analisis pemangku kepentingan atau stakeholder analisis. Pemangku kepentingannya admin, perannya sebagai pengelola data anggota, simpanan, pinjaman, dan laporan. Kebutuhan utamanya akses penuh ke fitur CRUD dan laporan. Lalu bagi anggota, perannya melihat status simpanan dan pinjaman dan dapat akses profil pribadi dan riwayat transaksi. Bagi manajer koperasi, perannya memantau aktivitas dan kinerja keuangan. Manajer koperasi dapat laporan keuangan dan data analitik. Lalu untuk petugas lapangan, perannya menginput data transaksi harian. Kebutuhan utamanya yaitu akses input dan data cepat melalui web atau mobile. Lalu poin keempat yaitu analisis proses bisnis. Proses bisnis sebelum sistem, yaitu anggota datang ke kantor koperasi untuk mendaftar atau melakukan transaksi, lalu petugas mencatat data manual di buku, selanjutnya laporan bulanan dibuat dengan mengumpulkan data dari berbagai buku catatan. Lalu setelah adanya proses bisnis, setelah sistem, yaitu anggota didaftarkan oleh admin melalui sistem Laravel, transaksi simpanan dan pinjaman dicatat langsung dalam database, laporan dan grafik otomatis dihasilkan oleh sistem setiap periode, dan admin dan manajernya dapat melihat data kapan saja melalui dashboard. Lalu untuk flowchart-nya seperti ini. Pertama yaitu ada halaman login. Halaman login akan masuk ke middleware atau autentikasi. Jika belum login, akan ke halaman login, lalu diarahkan ke halaman registrasi atau buat akun. Jika sudah, akan diarahkan ke halaman login lagi, lalu diarahkan ke middleware lagi. Jika karena tadi sudah registrasi, sudah login, akan masuk ke role pengguna. Role penggunanya ada dua, yaitu dashboard admin dan dashboard nasabah. Di dashboard admin ada halaman data pegawai, data nasabah, simpanan admin, pinjaman admin, dan laporan admin, print dan download laporan admin. Lalu setelah itu ada logout.
Lalu di pengguna nasabah ada lihat data simpanan, lihat data pinjaman, dan lihat dan download laporan. Lalu jika logout akan kembali lagi ke halaman login. Sekian dari saya, terima kasih. Berikut ini adalah gambaran desain dari ERD yang kita gunakan sebagai blueprint dasar pada sistem manajemen koperasi yang kami rancang. ERD ini menjadi fondasi utama arsitektur database, di mana seluruh proses operasional koperasi, mulai dari keanggotaan, transaksi simpanan, pengajuan simpanan, realisasi pinjaman, sampai pelaporan, semuanya itu terstruktur dan saling terhubung secara rapi. Entity dari sistem adalah user. Semua orang dapat terlibat di koperasi akan tercatat di sini, baik sebagai admin, pengelola, maupun sebagai anggota. Di dalam user, kita menyimpan identitas lengkap, data login, dan role untuk membedakan hak akses. Jadi, satu user itu bisa memiliki banyak aktivitas, namun data-datanya itu tetap konsisten dan tidak terpisah-pisah. Selanjutnya adalah entitas simpanan. Modul ini mencatat semua aktivitas penyetoran dan penarikan dana para anggota. Setiap transaksi memiliki kode unik dan sistem debit base. Jadi saat anggota setor uang, rekod baru otomatis tercatat, saldo terupdate, dan juga ada keterangan agar riwayat transaksi itu jelas. Nah, kemudian juga untuk pinjaman kita pisahkan menjadi dua entitas. Yang pertama adalah pengajuan pinjaman, di mana semua permohonan masuk terlebih dahulu dan melewati status pending, apakah disetujui atau ditolak. Kemudian setelah pengajuan disetujui, barulah pindah ke entitas yang kedua, yaitu riwayat pinjaman, untuk mengelola total pinjaman berjalan, pencairan dana, sampai proses pelunasan. Nah, pemisahan dua entitas ini bertujuan untuk supaya proses audit dan tracking historinya itu lebih jelas dan lebih terkontrol. Semua transaksi sistem, baik simpanan maupun pinjaman, akan direkap di entitas laporan. Disinilah akuntansi double entry bisa diterapkan. Jadi dari sisi manajemen, laporan bisa digunakan untuk analisa keuangan, audit, dan evaluasi kinerja operasi. Kemudian hubungan antar entitas semuanya menggunakan konsep one to many, yakni satu user bisa mempunyai banyak simpanan, bisa mengajukan banyak pinjaman, terus bisa punya banyak riwayat pinjaman, dan juga banyak laporan. Dengan desain relasi ini membuat sistem fleksibel, scalable, dan tetap menjaga integritas data dan mudah dikembangkan ke fitur lain. Dengan adanya ERD ini, kita mendapatkan banyak value. Manajemen koperasi lebih transparan, lebih mudah dikontrol, dan lebih mudah dianalisa, dan meminimalkan kesalahan penyertaan manual. Bagi anggota juga lebih nyaman karena semua histori keuangan mereka bisa terlihat jelas dan terdokumentasi. Setelah blueprint database ini selesai, langkah berikutnya adalah mengimplementasikan backend, menentukan bisnis logik simpan pinjam, membangun UI UX yang mudah digunakan, lalu melakukan testing sistem sebelum sistem ini dipublish untuk operasional koperasi. Perkenalkan, nama saya Natasha Excelia Putri Ramadhani dengan NPI 14613000124. Di sini saya akan menjelaskan perancangan UI UX dari fitur admin. Yang pertama, masuk ke halaman login. Jika belum mempunyai akun, klik yang belum punya akun. Lalu memasukkan nama lengkap, email, password, konfirmasi password, lalu daftar. Lalu otomatis masuk ke halaman beranda. Yang pertama ada menu pegawai, yang dimana ada nama, jenis kelamin, jabatan, dan email. Di sini bisa menambah pegawai, ada nama lengkap, email, password, konfirmasi password, jenis kelamin, dan jabatan. Lalu disimpan. Yang kedua ada menu nasabah. Di sini juga sama, bisa menambahkan nasabah, yaitu dengan memasukkan nama lengkap, email, password, konfirmasi password, jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir.
Lalu yang ketiga ada menu simpanan. Di sini bisa menambahkan simpanan dengan memilih nasabah yang sudah ditambahkan di fitur sebelumnya. Lalu memasukkan uraian dan memasukkan jumlah simpanan. Di sini juga bisa ada fitur edit dan hapus. Untuk hapusnya tampilannya seperti ini. Lalu hapus. Yang keempat ada menu pinjaman. Juga sama, bisa menambahkan pinjaman. Bisa memilih nasabah dari yang sudah dimasukkan tadi dan memasukkan uraian serta kredit. Di sini juga sama, ada fitur edit dan hapus. Lalu yang terakhir ada laporan, yaitu laporan dari simpanan dan pinjaman. Di sini juga bisa mendownload laporan versi PDF-nya. Lalu yang terakhir logout. Jika logout akan kembali ke tampilan login. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuristina Ratu Violini dengan NBI 14623000142. Di sini saya akan menjelaskan poin 6, yaitu desain UI UX. Nah, saya akan menjelaskan di bagian tampilan mockup tampilan untuk nasabah. Yang pertama ini adalah untuk login akun nasabah. Nah, jika kalian belum punya akun, kalian akan diarahkan ke buat akun baru, yaitu di halaman ini. Lalu jika kalian sudah punya akun, akan kembali ke akun halaman login tadi. Sekarang misal kita daftar. Nah, kalau sudah login, ini di bagian berandanya. Di sini ada menu simpanan saya, pinjaman saya, laporan saya. Sekarang saya akan masuk ke menu simpanan saya. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya ke menu pinjaman saya. Seperti ini. Nah, selanjutnya ke menu laporan saya. Tampilannya seperti ini. Ada total debit, total kredit, dan total akhir. Lalu misal saya akan logout, nanti akan ada alert seperti ini. Saya klik OK, akan kembali ke tampilan pertama, yaitu tampilan login. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Haranto dengan NBI 14623002337. Oke, kali ini saya akan presentasikan tentang implementasi sistem, fitur utama pada sistem, dan juga pengujian dari sistem. Untuk implementasi sendiri, saya menggunakan framework Laravel. Sistem dijalankan secara lokal menggunakan XAMPP dengan database MySQL. Berikut adalah tampilan utama dari sistem yang telah saya buat. Ini adalah tampilan dari menu login, dari koperasi pinjam dan simpan uang. Ada email dan ada password. Ada juga tombol buat login. Dan ada formulir untuk registrasi, melakukan registrasi. Dan ini adalah formulir registrasinya. Jika nasabah belum mempunyai akun, nasabah dapat meregistrasi di formulir registrasi. Baik, saya akan mencoba untuk menjelaskan fitur utama pada sistem. Saya akan login terlebih dahulu menggunakan email admin.
Baik, ini adalah dashboard dari beranda menu admin. Di sini ada pegawai, data pegawai. Di sini ada data nasabah, ada data simpanan, data pinjaman, dan juga laporan. Untuk laporan terdapat drop down untuk filter waktu 1 bulan, dan bisa juga untuk mendownload PDF untuk laporan. Saya akan mempraktekkan tentang create dari data pegawai. Baik, untuk data pegawai berhasil ditambahkan berikut dengan nama, jenis kelamin, jabatan, dan juga emailnya. Oke, kali ini saya akan lanjut untuk membuat data nasabah baru. Oke, data nasabah berhasil ditambahkan berikut dengan nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan juga email. Oke, langkah selanjutnya yaitu saya akan mencoba untuk fitur CRUD pada data simpanan. Yang pertama yaitu create data simpanan. Untuk kode transaksi yaitu telah dibuat otomatis ya. Jadi agar tidak tertabrak pada saat melakukan input data simpanan melalui database. Untuk nama nasabah bisa memilih sesuai dengan nasabah yang sudah terregistrasi. Untuk uraian bebas, kita coba untuk menabung. Dan jumlah simpanannya 200.000. Saya simpan. Nah, data berhasil disimpan. Untuk data simpanan berhasil disimpan, ini bisa langsung masuk ke menu laporan. Dari menu laporan tersebut muncul saldo terbaru yang sudah update secara otomatis ketika data itu diedit, ditambah, atau dihapus. Saya akan mencoba untuk menghapus dari data. Nah, data pada laporan telah hilang dikarenakan data pada simpanan telah dihapus. Saya akan mencoba membuatnya lagi. Dan langkah selanjutnya yaitu saya akan mengubah saldo dari data simpanan. Menjadi 40.000. Ya. Untuk saldo berhasil diubah, dan juga pada laporan keuangan ini juga terubah, saldo telah diperbarui. Langkah selanjutnya yaitu saya akan mencoba CRUD pada data pinjaman. Kita gunakan nasabah yang sama. Data pinjaman saya akan mencoba 100.000. Nah, dan dari saldo yang tadi dikurangi dengan jumlah kredit atau pinjaman 100.000, maka hasilnya adalah 60.000. Untuk laporan juga telah terupdate saldo terbaru yaitu 60.000. Saya akan mencoba untuk mengubahnya untuk data pinjaman menjadi 30.000. Baik, data pinjaman dan saldo berhasil disinkronkan. Untuk saldo telah diupdate. Lalu pada menu laporan keuangan juga sudah berhasil diubah. Lalu langkah selanjutnya mencoba untuk menghapus pada data pinjaman.
Oke, data pinjaman berhasil dihapus. Kita buka ke laporan. Oke, untuk di laporan juga berhasil terhapus. Langkah selanjutnya kita coba tambahkan ulang. Oke, berhasil. Dan langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk mendownload file PDF yang telah file PDF dari laporan keuangan. Oke, sudah terdownload. Ini adalah tampilan dari laporan keuangan. Kita dapat menyimpannya menggunakan file PDF. Oke, saya akan mencoba untuk login menggunakan nasabah. Untuk tampilan login, kita bisa login menggunakan admin atau menggunakan nasabah. Tetapi pada saat setelah login, dashboard akan berpindah. Jika dashboard itu jika akun yang digunakan adalah nasabah, maka dashboard akan menunjukkan dashboard nasabah. Dan jika untuk admin, maka dashboard akan menunjukkan bahwa itu adalah admin. Untuk dashboard nasabah sedikit simpel, cuman ada read dan tidak bisa update untuk laporan simpanan, laporan pinjaman, dan juga laporan keuangan. Ini adalah laporan yang tadi telah dibuat oleh administrator. Kita tes untuk download PDF. Bisa ya. Laporan keuangan, dan ini nama dari user tersebut. Baik, terima kasih untuk presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan poin ke-10, yaitu analisis dampak dan pengembangan lanjutan. Dampak terhadap bisnis adalah mengurangi kesalahan input hingga kurang lebih 80%. Nah, kedua, proses laporan yang sebelumnya 2-3 hari kini hanya beberapa detik. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan kepuasan anggota. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional koperasi. Lalu untuk saran pengembangan, menambahkan sistem notifikasi otomatis lewat SMS atau email untuk tagihan pinjaman. Yang kedua, pengembangan mobile app berbasis Flutter agar anggota dapat memantau. Yang ketiga, integrasi dengan sistem cloud agar data bisa diakses lintas cabang. Yang terakhir adalah peningkatan keamanan dengan fitur OTP login dan enskripsi data. Terima kasih.